Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di salah satu majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga dunia, maka bersenang-senanglah, berbahagialah kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga dunia?" Maka kemudian disebutkan hilaqul dzikr adalah halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah majlis-majlis yang disebutkan di situ ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin membuat kita semakin cinta kepada Allah, membuat kita menjadi seorang yang semakin takut dengan aturan-aturan Allah. Takut dalam artian semakin tunduk dan taat. Karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi seorang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Baik ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini sepertinya cocok bahasan masalah surga ya. Kalau siang kan panas tuh. Kalau neraka nggak cocok kayaknya. Jadi kita udah seimbang dah. Besok masalah neraka, hari ini masalah surga. Masya Allah. Berarti pas targhib dan tarhibnya dapat. Apa itu targhib? Targhib adalah kabar gembira dan tarhib adalah ancaman dan peringatan. Dan begitulah seharusnya orang dalam belajar. Dalam satu waktu dia belajar tentang masalah surga, bagaimana kenikmatannya, bagaimana keindahannya, bagaimana ruginya orang yang tidak masuk surga. Tapi di satu waktu dia belajar tentang aturan-aturan syariat, kalau dia langgar ada neraka jahanam yang akan menanti dia. Baik para ummahat, ikhwan dan para ummahat para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita ada sebuah kitab yang judul aslinya adalah Nisa'u Ahlil Jannah. Tapi tiba-tiba sama penerbit berubah judulnya. Judulnya apa jadinya? Wanita yang dirindu surga. Kayak kurang pas ya. Judul aslinya apa? Nisa'u Ahlil Jannah. Terus diterjemahkan menjadi wanita yang dirindukan surga. Ya mungkin adalah kaitan-kaitannya, tapi saya rasa lebih tepat tetap kita mengatakan wanita-wanita penghuni surga. Ya. Karena kalau dirindukan surga nih kayak judul film jadinya, kayak enak. Ya, jadi itu perlu diperhatikan ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan membahas di sini beberapa sifat-sifat, kemudian disebutkan juga kisah-kisah sebagian wanita-wanita yang telah disebutkan mereka adalah para penghuni surga. Baik, kita mulai langsung pada halaman ke-19. Setelah muqaddimah kita langsung masuk kepada isi dari bahasan. Mayoritas penghuni surga siapa? Baik, saya bacakan dulu. Dalam satu kondisi, mayoritas penghuni surga adalah para wanita. Yaitu jika kita mengumpulkan semua wanita mukmin di muka bumi ini bersama dengan para bidadari surga. Atau bila yang kita maksud hanya bidadari surga saja. Jadi maksudnya, kata para ulama, sebenarnya dalam surga paling banyak juga para wanita. Kenapa? Karena memang jumlah mereka banyak. Jumlah mereka juga banyak. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari Muslim bahwa Muhammad bin Sirin berkata,
mereka saling membanggakan diri atau saling bertukar pikiran tentang laki-laki atau perempuan yang berjumlah paling banyak penghuni surga. Kemudian Abu Hurairah berkata, bukankah Abul Qasim telah bersabda? Lihat di sini bagaimana generasi terbaik umat ini ketika mereka berselisih, berbeda pendapat, maka mereka tidak ego. Maka pasti mereka kembalikan kepada dalil. Lagi debat nih, mana lebih banyak laki-laki atau perempuan? Maka kemudian disebutkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pemutus perselisihan. Kita harus punya sifat seperti itu, ibu-ibu. Ibu-ibu belajar ngaji, terlihat ada perselisihan di antara para ustadz. Tugas ibu bukan mencari mana yang lebih sesuai hawa nafsu. Tapi tugas ibu mencari mana pendapat ustadz ini yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pasti ada yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Rasulullah bersabda, "Inna awwala zamrati tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wajah golongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan purnama. Wallati taliha ala atwa'i kaukab durrin fis sama, durri fis sama. Dan wajah golongan yang kedua seperti ibarat sinar bintang yang berkilauan di langit. Masing-masing mereka mendapatkan 2 orang istri yang sumsum tulang betisnya terlihat dari balik dagingnya. Ngeri dong Ustaz ya. Nah ini wallahu a'lam ya. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan saya tidak berani mentakwil-takwil maksudnya seperti apa, tapi kata para ulama, saking indahnya bidadari surga tersebut, maka terlihatlah sumsum tulang betisnya terlihat dari balik dagingnya. Ada yang mengatakan saking putihnya, ada yang mengatakan saking indahnya. Indah gimana Ustaz? Sumsum dagingnya kelihatan misalnya. Nah ini tentu berbeda apa yang Nabi sebutkan di hari akhirat kelak, tapi kita beriman dengan semua yang Nabi sebutkan. Di surga tidak ada yang membujang. Jika istri-istri yang dimaksud itu dari kaum wanita, maka kaum wanita di dunia lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi bila yang dimaksud adalah para bidadari surga, maka keberadaan mereka di dunia tidak harus lebih banyak dari laki-laki. Jadi intinya di sini, ya, sebagian para ulama menyebutkan, okelah terjadi perselisihan. Karena apa mereka lebih banyak, apa mereka lebih sedikit. Apa mereka lebih banyak karena ada bidadari surga juga di sana. Tapi yang paling penting ibu ingat, mau banyak, mau sedikit, yang penting saya yang masuk surga. Itu yang paling penting kan? Itu yang paling penting. Nggak usah terlalu bingung, mana lebih banyak Ustaz. Yang paling penting, wanita mukminah, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mereka yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Baik, pada dasarnya istri-istri itu adalah bidadari surga. Berdasarkan hadis Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Lirrajuli min ahlil jannah zaujatan." Seorang laki-laki ahli surga dia mendapatkan 2 orang istri dari kalangan bidadari. Hurin 'ain. Ala kulli wahidatin sab'una hullah yura mukhun saqiha min wara'i thiyab. Setiap bidadari memakai 70 lapis pakaian. 70 lapis pakaian. Sumsum tulang betisnya terlihat dari balik pakaiannya. Tapi ingat, bidadari surga ini tidak akan bisa mengalahkan keindahan wanita-wanita yang solehah. Jika ada seorang wanita dia bertakwa sama Allah, seorang wanita muslimah dia patuh kepada Allah, ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia lebih indah daripada bidadari surga. Maka kata para ulama, walaupun para malaikat mereka sujud dan ruku, walaupun makhluk-makhluk Allah yang lain mereka beribadah terus, tetapi kemuliaan tetap pada diri manusia. Kenapa? Karena manusia itu dia ditambah dengan hawa nafsu. Ketika dia bisa meredam hawa nafsunya,
maka berarti dia orang-orang yang lebih layak dan lebih mulia. Malaikat misalnya, mereka ada diciptakan semenjak diciptakan sujud terus, ada yang rukuk terus. Apakah malaikat lebih mulia daripada manusia? Tidak. Ketika manusia itu bertakwa sama Allah, dia bisa lebih afdal daripada malaikat-malaikat yang mereka sujud dan rukuk kepada Allah. Maksudnya semua yang ada pada diri bidadari itu terlihat. Sampai-sampai sumsum yang ada di dalam tulang betis pun terlihat. Ini sebagai di awal disebutkan masalah ini ya. Dengan demikian kaum wanita menjadi mayoritas penghuni surga jika dijadikan satu dengan para bidadari surga. Jadi kalau digabung ya. Kalau digabung benar wanita lebih banyak. Tetapi jika kaum wanita saja, maka mereka menjadi minoritas penduduk surga dan mayoritas penghuni neraka. Ini dirujuk kepada kitab Nisa'u Ahli Nar. Jadi penulis ini dia merincikan ya. Benar wanita banyak di surga kalau digabung dengan apa? Bidadari. Tapi tetap yang jelas wanita paling banyak dalam api neraka. Tapi nggak usah sebut-sebut neraka, ini masalah surga sekarang ya. Jadi fokus masalah surga. Neraka besok ya, Rabu ya. Besok atau Rabu? Rabu ya. Baik jemaah sekalian ya. Disebutkan di sini, hendaklah wanita mukminah berbahagia. Karena ketika di surga dia lebih baik dan lebih cantik daripada bidadari. Ya, ibu harus punya semangat ya. Harus punya semangat menjadi lebih baik daripada bidadari. Dan itu di hari akhirat. Bisa atau tidaknya tergantung dengan amal soleh, amal ibadah. Itu yang akan memperindah, mempercantik. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Rasul juga mengatakan, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala amwalikum." Allah tidak pernah melihat kepada wajah kalian dan kepada harta-harta kalian. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi ibu-ibu bertekadlah untuk lebih cantik daripada bidadari dengan cara beramal soleh. Kenapa demikian? Karena di surga tidak ada nenek-nenek. Ada nggak nenek-nenek di surga? Nggak ada. Jadi nenek jangan sedih ya. Nggak ada ya. Jadi nenek nggak ada di surga. Semua orang kalau masuk surga usianya 33-34. Kata para ulama, kenapa Nabi sebutkan demikian? Karena itu usia yang paling maksimal ketika ingin menikmati sebuah kenikmatan. Usia 33, 34. Ada yang masih 33 di sini? 34? Udah lewat semua kayaknya ya. Ya uzur juga banyak yang uzur. Kenapa 33, 34? Allah ingin meletakkan penghuni surga itu maksimal menikmati surga. Maksimal. Dan besok semua usia kita segitu di akhirat ibu-ibu. Tidak ada orang yang usia 50, 70, tidak ada. Karena Allah ingin penghuni surga menikmatinya dengan sempurna. Baik, kemudian disebutkan, dia adalah ratu yang punya wewenang untuk memerintah dan melarang. Sedangkan para bidadari adalah para pelayan yang taat kepadanya. Jadi kalau ibu masuk surga, justru ibu yang menyuruh-nyuruh bidadari. Kan bidadari melayani sebenarnya. Maka kalau seorang wanita masuk surga, dia menjadi ratunya. Dia menjadi ratu di surga. Kedudukan wanita mukminah di surga tidaklah sama dengan bidadari yang diciptakan khusus untuk menghuni surga tanpa harus bekerja keras, beribadah, tidak kena taklif, nggak kena beban syariat, nggak disuruh sholat, nggak disuruh untuk memakai mungkin jilbab, nggak disuruh untuk menjaga batasan-batasan Allah dan musibah atau ujian yang harus dihadapi. Jadi maksud saya di sini para wanita muslimah dia lebih afdal dari bidadari karena mereka ketika di dunia kena beban taklif. Apa itu taklif ibu-ibu? Beban syariat. Contoh wanita, kalau dia sudah dewasa, dia sudah balik, dia sudah haid, dia harus memakai jilbab.
Tadi sebenarnya saya pengen membahas jilbab secara rinci. Saya kira nggak bahas kitab, ternyata kitab ya. Jadi saya ingin jelaskan sedikit ya. Kenapa penting untuk saya jelaskan masalah jilbab ini? Ibu-ibu, yang membedakan wanita dan laki-laki yang benar-benar khusus itu berkaitan dengan masalah pakaian. Ini masalah pakaian. Dan hendaklah para ibu-ibu memakai hijab yang syar'i. Jadi hijab itu fungsinya bukan nambah ibu makin cantik, bukan. Hijab itu fungsinya harus membuat orang jadi segan, jadi nggak enakan, ingin mungkin berbuat buruk sama kita. Itu fungsi jilbab. Maka kapan hijab itu membuat seorang wanita lebih cantik atau seorang laki-laki lebih memiliki syahwat untuk merayunya, berarti jilbabnya salah. Ingat itu, jilbab fungsinya bukan untuk mempercantik diri. Walaupun saya tahu yang namanya wanita suka keindahan, tahu saya. Wanita suka fashion, ya atau tidak? Suka. Anak-anak perempuan juga demikian, para istri juga demikian. Tapi tolong ketika kita memiliki aturan syariat, sesuaikan semua dengan aturan Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, dulu orang-orang wanita-wanita jahiliyah, kenapa Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula? Kata Allah, menetaplah di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj. Tabarruj kata para ulama di antara maknanya wanita yang sering keluar rumah tanpa ada kebutuhan syariat. Tanpa ada kebutuhan yang benar-benar penting gitu. Dia boleh keluar tapi ada keperluan, sifatnya mubah dia boleh keluar, tapi jangan sampai dia berhijab dengan hijab yang di situ ada tabarruj. Ada sebagian wanita pakai jilbab juga. Jilbab, bahkan jilbabnya ngepres. Kayak orang ngepres itu cetakan. Masya Allah. Ketat, di mana-mana semua ketat. Apa istilahnya itu? Jilbab, apa itu? Iya. Seperti itu ada, Bu. Saya waktu kajian ke Nurul Iman, kan di bawah tuh banyak orang belanja tuh. Macam-macam model orang. Ada yang atasnya berjilbab, bagian bawahnya ketat. Nah, ini fitnah bagi para wanita ya. Dan itu, orang yang seperti itu, ya, dia mendapatkan dosa setiap dia melakukan. Maka kata Syekh Albani, seorang wanita, kalau dia keluar rumah, memakai hijab syar'i, maka pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir. Dan dosa-dosa diampuni. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jadi ibu jangan sampai merasa keluar rumah pakai hijab syar'i, ya udah. Betapa banyak pahala mengalir di situ. Karena itu perintah Allah sama kita. Ya, sebagaimana ibu-ibu merasa mendapatkan pahala kalau duduk di majelis ilmu, ibu merasa dapat pahala kalau bakti sama orang tua, ibu merasa dapat pahala kalau sedang baca Quran, maka kalau ibu keluar rumah memakai hijab sempurna, yang tidak tipis, tidak ketat, panjang dan lebar, itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bayangkan kalau ibu keluar rumah, mungkin ajak anak-anak liburan 7 hari. Di luar rumah 7 hari misalnya. Itu semua pahala. Padahal ibu keluar rumah untuk kepentingan liburan. Tapi kan ibu pakai hijab syar'i, pergi ke restoran ini pakai hijab syar'i, mungkin ada keperluan ke mall pakai hijab syar'i, itu pahalanya terus mengalir. Makanya saya sekedar menasihati, siapa yang masih terasa berat, Ustaz Anda belum siap pakai hijab yang lebih besar Ustaz, bismillah, minta doa sama Allah, memohon sama Allah supaya benar-benar bisa memakai hijab yang sempurna. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Itu dia poin berkaitan dengan masalah jumlah wanita di surga dengan penjelasan yang demikian ya. Baik, kemudian disebutkan wanita yang dijanjikan surga di halaman 25. Ini dikisahkan beberapa kisah di sini. Jadi begini ibu-ibu, jadi sebagaimana laki-laki dikabarkan oleh Nabi mereka mendapatkan surga, maka para wanita pun demikian. Nabi mengatakan ada asrah mubasyarina bil jannah. Ada 10 orang laki-laki dari para sahabat yang masuk surga.
Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Maka wanita pun juga seperti itu. Sebagaimana laki-laki dia berzikir dapat pahala, wanita juga seperti itu. Sebagaimana laki-laki kalau taat kepada Allah dia dapat pahala, wanita juga demikian. Baik, disebutkan di sini, wahai saudariku, sebagai permulaan kita akan menyaksikan potret teladan yang terdapat pada diri wanita-wanita mukminah yang telah dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar sekarang ini meneladani, ya. Jadi kalau ibu ingin menjadi wanita terbaik, ibu teladanilah wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga. Sehingga kita bisa meneladani mereka, mengikuti jejak mereka, dan menapaki jalan yang telah mereka lalui. Disebutkan di sini pertama adalah Sarah. Ya. Siapa Sarah ini? Istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kita baca semua, nggak apa-apa ya. Dia adalah istri seorang nabi dan rasul. Ibu seorang nabi, nenek seorang nabi, dan buyut seorang nabi. Kenapa? Karena dari Sarah lahir Nabi siapa? Nabi Ishak. Berarti keturunannya Ishak ke bawah itu adalah dari Sarah. Berarti Sarah ini adalah nenek seorang nabi, buyut seorang nabi. Karena keturunannya Ishak itu adalah Bani Israel. Dan mereka adalah para nabi dan para rasul. Dialah tempat berakhirnya nasab puluhan nabi dan madu dari ibu seorang nabi. Bayangkan lengkap Bu, Sarah ini. Istri seorang nabi, ibu seorang nabi, nenek seorang nabi, buyut seorang nabi, bahkan dia madu dari ibu seorang nabi. Maksudnya apa itu? Dengan siapa? Dengan Hajar. Hajar memiliki anak namanya Ismail. Bayangkan bagaimana keistimewaannya Sarah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah seorang nabi wanita. Ini sebagian pendapat. Ya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini karya Imam Ibnu Katsir, Yusuf bin Ishaq meriwayatkan dari ayahnya, Fatimah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah hidupku ini tidak akan berguna sampai engkau bertanya kepada Jibril tentang ibuku." Dibawakan di sini hadis, "Wahai Rasulullah, demi Allah hidupku tidak akan berguna sampai engkau bertanya kepada Jibril tentang ibuku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dan Jibril pun menjawab, kelak di surga dia berada di antara Maryam dan Sarah. Dikeluarkan oleh Ibnu As-Sunni dan disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Adapun derajat hadisnya kita belum lihat, nanti saya akan cek lagi. Tapi yang jelas di sini disebutkan tentang keistimewaannya ya. Kemudian bergembiralah Anda wahai wanita mukminah dengan surga yang luas. Kecantikan Sarah adalah separuh dari kecantikan Hawa. Kecantikan yang alami. Sarah adalah istri seorang nabi dan rasul. Dia adalah istri dari salah satu rasul ulul azmi. Makhluk terbaik kedua secara mutlak. Ayah dari para nabi dan kekasih Allah. Dialah Ibrahim alaihi salam. Dialah tempat berakhirnya nasab para nabi Bani Israel dari arah ibu, yaitu Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Uzair, Armia, Isa dan selainnya. Kemudian disebutkan di sini kisah perjalanan. Ya. Ini gimana? Saya mau baca semua atau ibu baca saya jelaskan? Gimana bagusnya ya? Langsung jelasin aja ya. Nanti pertemuan berikutnya, nanti saya coba rangkumkan dulu. Karena saya lihat model kitab Mustafa Murad ini, dia kadang terlalu banyak semacam perenungan. Ya. Itu saya rasa itu bisa kita rangkumkan. Insyaallah pertemuan berikutnya saya kisah-kisah yang perkata-perkata itu kita akan rangkumkan untuk ibu-ibu sekalian. Baik, disebutkan di sini, kala itu Ibrahim dan Lut pergi menuju Syam. Di sanalah beliau bertemu dengan Sarah, putri pamannya. Jadi intinya Sarah ini sebenarnya istri pertamanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan ada pendapat yang mengatakan Sarah nanti dialah yang akan memberikan hadiah budak untuk Ibrahim yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu adalah tadinya budak, kemudian dihadiahkan kepada
Ibrahim alaihi salam. Maka dalam sejarah disebutkan Sarah ini, dia seorang wanita yang taat. Tapi ketika Hajar, beliau hamil Ismail, maka Sarah pun cemburu. Seorang wanita biasa. Namun pada akhirnya juga Allah mengarunikan anak kepada Sarah juga demikian. Nah, kita baca dulu di sini. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah. Dia sangat mencintainya karena faktor agamanya, kekerabatannya, dan pesona kecantikannya. Bahkan berdasarkan riwayat setelah masa Hawa hingga Sarah, tak seorang pun wanita yang menandingi kecantikannya. Ibu bisa bayangkan bahwasanya setelah Hawa sampai Sarah, belum ada wanita yang lebih cantik daripada Sarah. Jadi kalau Ustadz punya istri cantik, wajar-wajar aja itu. Nabi istri juga cantik-cantik, ya atau tidak? Ini kadang-kadang orang, Ustadz istrinya cantik ya. Ustadz ini cinta dunia apa ya, gimana? Enggak, para Nabi istri juga cantik-cantik. Dan seorang kalau ingin menikahi wanita juga dilihat kecantikannya. Walaupun yang utama adalah agama. Cantik tapi banyak melawan, teriak-teriak depan suami, nggak mau patuh, disuruh taat tidak mau, maka ini juga tidak ada kebaikan pada wanita itu. Jadi maksud saya Sarah ini sempurna dia. Dari kecantikan, ketaatannya, dan seterusnya. Dalam sejarah hidup yang berharga, kita dapati bahwa kehidupan Sarah disertai dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah ujian dan cobaan, dan peristiwa kedua adalah peristiwa pendaulatannya sebagai wanita pilihan dan pengabulan doa. Jadi, ibu-ibu sekalian, Sarah ketika dia bersama dengan Ibrahim, di masa itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim dan Sarah. Sampai pernah Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, kalau nanti kita melewati seorang raja yang dia suka mengambil istrinya para laki-laki. Raja diceritakan tadi, istri para laki-laki. Jadi dia kalau sama istri orang, dia pengen. Tapi kalau dia tahu itu adalah saudari perempuan dari seorang laki-laki, dia nggak mau. Maka kata Ibrahim, nanti kalau kita melewati raja tersebut, dan dia bertanya kepadaku, siapa ini? Aku akan jawab, engkau adalah saudariku. Dan ini disebut dengan tauriyah. Jadi seperti berdusta tapi tidak berdusta. Ini karena demi sebuah kemaslahatan. Adapun peristiwa ujian dan cobaan menimpa dirinya ketika ia hijrah ke Mesir bersama Ibrahim. Raja Mesir yang bernama Amr bin Imra al-Qais, seorang raja yang kafir. Dan dia suka berpesta, dia seorang raja yang buruk lah. Dia adalah seorang raja diraja dan zalim dan tidak mengenal belas kasih. Apabila dia melihat wanita cantik, dia selalu ingin memilikinya. Saya bacakan dalilnya di sini. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Kalau ibu ingat dengan peristiwa Padang Mahsyar, kan orang-orang semua mengadu kepada para nabi. Orang pergi kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa bantu kalian karena saya pernah dihukum keluar dari surga. Kemudian pergi kepada siapa? Setelah Ibrahim, setelah Adam siapa lagi? Kepada siapa ibu-ibu? Siapa yang ingat? Kepada Nuh. Ingat urutannya itu, kepada Nuh. Kata mereka, wahai Nuh, berikanlah syafaat kepada kami. Kata Nuh alaihissalam, saya tidak bisa. Kenapa? Karena Rabbku telah murka kepadaku, dan dulu diceritakan dia pernah minta agar anak-anaknya diselamatkan. Dia minta sama Allah agar anaknya kan kafir. Tapi Allah tidak kabulkan permohonannya. Dan dia merasa ditegur sama Allah. Kemudian kata Nuh, pergilah kepada Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim. Dan Ibrahim ini dia. Disebutkan, saya tidak bisa menolong kalian karena saya pernah berdusta sama Allah. Maksudnya 3 ini kata Nabi. Yang pertama, ketika diajak menyembah berhala oleh kaumnya, beliau berkata, sesungguhnya aku sakit. Itu satu. Ya. Ada yang mengatakan, dia mengatakan sesungguhnya aku sakit, bukan fisiknya. Hatiku sakit melihat kalian menyembah kesyirikan. Jadi ketika disuruh sembah, kata Ibrahim, saya sakit. Bukan sakit fisik, tapi apa? Hati saya sakit, hati saya marah, hati saya benci.
melihat kalian berbuat syirik kepada Allah. Tapi kan seperti berdusta kan gitu. Yang kedua disebutkan perkataannya kepada Namrud setelah menghancurkan berhala-berhala. Disebutkan sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ingat dengan kisah dia menghancurkan berhala-berhala? Yuqalu lahu Ibrahim. Kata Allah menceritakan kisah Ibrahim, kami mendengar ada seorang fata, seorang anak muda, dia menghancurkan berhala-berhala kita. Setelah dihancurkan berhala itu, diletakkan kapaknya di leher berhala paling besar. Lihat kepintarannya Ibrahim, Bu. Ibrahim ingin supaya mereka ini berpikir. Ketika mereka datang, kenapa kau hancurkan berhala kami, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Salhu. Tanya sama berhala yang paling besar. In kanu yantiqun. Kalau dia bisa ngomong, tanya sama dia. Jadi tanpa sadar Ibrahim telah menghancurkan logika mereka. Jadi Ibrahim mengatakan, saya tidak melakukan, tapi ini yang tanya sama berhala ini. Itu kan kayak berdusta, ya kan? Yang ketiga, ketika ditanya tentang Sarah, beliau berkata, dia adalah saudara atau saudari perempuanku. Itu dia kisah tadi tentang Ibrahim alaihissalam. Rasulullah bersabda, ini kita baca dulu untuk pertemuan sekarang. Suatu ketika Ibrahim memasuki satu wilayah yang dikuasai oleh seorang raja. Oh, tadi sudah nih, ini sudah ada, sudah difahami insyaallah. Yaitu tentang kisah Ibrahim dan Sarah. Baik, Ibu lihat di halaman 30. Nah, di situ ada terjadi bahwasanya Sarah ingin dilecehkan oleh raja tersebut. Tapi Sarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan. Raja itu kembali memandangi Sarah dan mengulurkan tangannya. Allah pun Subhanahu wa taala kembali melumpuhkannya sehingga sang raja kembali meminta Sarah untuk berdoa kepada Allah agar mengabulkannya. Saya sampai 3 kali. Di Sarah didekati sama raja, kemudian Sarah berdoa sama Allah, tiba-tiba tangan raja itu lumpuh. Akhirnya Sarah berdoa lagi supaya hilang, sehat lagi raja ini. Karena saking cantiknya Sarah, dia pengen rayu lagi. Maka Sarah berdoa lagi. Lihat di sini bagaimana seorang wanita kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah selamatkan dia. Sampai pada kejadian yang ketiga, maka raja pun baru sadar. Artinya oh ini bukan manusia, ini pasti ini adalah syaitan, kata raja ini. Akhirnya ada riwayat menyebutkan, karena raja ini ada perasaan seperti nggak enak kepada Ibrahim, takut dia membalas dan seterusnya, maka dihadiahkanlah Hajar untuk Sarah. Jadi dari peristiwa itu, kata sebagian para ulama. Jadi karena raja ini takut, nanti kalau saya nggak kasih hadiah kepada Sarah ini, dia akan datang lagi untuk berdoa sama Allah untuk kehancuran saya. Maka dia pun akhirnya menghadiahkan Hajar untuk Sarah. Yang setelah itu nanti Sarah menghadiahkan untuk Ibrahim alaihi salam. Baik, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang kisah Sarah yang kalau kita bisa ambil pelajaran dari situ, Allah menjaga kehormatan dirinya karena dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang B, halaman 32. Nanti yang kisah-kisah saya rangkumkan untuk ibu-ibu ya. Yaitu Asiyah binti Muzahim. Ini siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Maka jangan berkecil hati. Kalau ibu-ibu sudah ngaji, atau ibu seorang wanita yang baik, ternyata diuji oleh seorang laki-laki yang buruk. Ibu-ibu, sebenarnya hukum asalnya, wanita kalau solehah, suaminya soleh. Itu hukum asal. Seorang ayah, seorang ibu kalau didik anaknya dengan agama, anaknya soleh. Seorang kalau dia mencari rezeki, mencari nafkah, dikasih rezeki. Seorang kalau belajar, Allah berikan ilmu. Itu hukum asalnya seperti itu. Cuman terkadang ada saja orang yang diuji sama Allah. Orang diuji sama Allah. Salah satunya Asiyah binti Muzahim. Dia punya pasangan bernama Fir'aun. Nggak usah ibu tanya, kok bisa dia nikah sama Fir'aun? Nggak usah ditanya itu. Memang begitu ceritanya ya. Emangnya Asiyah dia nggak ini Ustadz, dia nggak lihat dulu sebelumnya.
Itu nggak ada kisahnya, udah. Ya, dengan hikmah Allah sudah seperti itu supaya kita mengambil pelajaran. Ya. Baik, di sini kita lihat Asiyah binti Muzahim adalah suri teladan bagi istri-istri Rasulullah dan seorang wanita yang paling utama di surga. Jadi ternyata Rasulullah sering juga menceritakan kepada istri-istrinya tentang sosok Asiyah ini. Diceritakan kepada Aisyah, diceritakan kepada istri-istrinya agar menjadi suri tauladan. Dia juga suri teladan bagi wanita-wanita mukminah. Namanya selalu disebut hingga hari kiamat. Dia telah mengguncangkan singgasana kekafiran serta menghancurkan istana kemusyrikan dan penyembahan berhala. Jadi ketika Ismail dihanyutkan di lautan, dan pada hari Nabi Musa di lautan tersebut, itu tahun di mana adalah Fir'aun ingin membunuh bayi laki-laki. Itu pas tahunnya. Dan subhanallah, ibu lihat, wanita itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi laki-laki. Ini raja Fir'aun, Bu, dia sudah tetapkan. Pokoknya lahir bayi laki-laki, bunuh semuanya. Tiba-tiba Asiyah mendapatkan Musa masih bayi. Kemudian Asiyah berusaha, ya mungkin dia ngomong sama Fir'aun, ngomong sama suaminya. Luluh nggak hatinya Fir'aun? Luluh. Makanya ada ulama yang mengatakan, kenapa Musa alaihi salam, kan ada cerita dia memukul orang sampai orangnya mati, yaitu tidak. Ada yang mengatakan karena Nabi Musa ini, dia dari kecil hidup di istana. Makanannya bergizi. Bergizi. Sehingga dia memukul orang kuat. Ada pendapat seperti itu. Jadi kalau kita baca buku sirah banyak versi-versi, ya. Jadi Musa dari kecil hidupnya sudah enak. Tapi yang ingin saya sebutkan, seburuk-buruknya laki-laki, kalau dia mendapatkan pengaruh dari istrinya, itu bisa luluh. Ibu bisa bayangkan, Fir'aun luluh hatinya karena istrinya pengen bayi itu. Maka ibu jangan putus asa, ya. Jangan putus asa, ya. Kalau punya suami mungkin belum mau sholat, punya suami masih susah diajak kepada agama, punya suami susah untuk meninggalkan rokok, punya suami susah untuk meninggalkan riba, sabar. Karena bagaimanapun suami ibu tidak lebih parah daripada Fir'aun. Insya Allah tidak lebih parah. Ya, jangan berlebih-lebihan. Fir'aun saja ketika dia didakwah sama Musa dan Harun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kepada Fir'aun dan nasihati Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Itu Fir'aun, Bu. Fir'aun. Jadi ibu-ibu kepada suami lemah lembut. Suami belum mau sholat, ingatkan baik-baik. Masih kerja di tempat yang haram, ingatkan baik-baik. Masih suka chattingan sama cewek lain, ingatkan baik-baik. Itu ingat, ya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu mengangkat suara depan suami. Bahkan wanita itu, Bu, tipuannya lebih parah daripada setan. Percaya nggak, Ibu? Wanita itu kalau udah liciknya mengalahkan setan. Ini benar. Tipuannya. Saya bicara wanita secara umum, ya. Ibu-ibu insya Allah wanita solehah. Ini secara umum ini. Apa kata Allah? Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Allah ketika berbicara tentang tipuan setan, apa kata Allah? Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan setan itu lemah. Setan apa sih tipuannya? Membisik-bisikkan aja. Tapi ketika Allah berbicara tentang tipuan wanita, apa kata Allah? Inna kaidakunna azim. Azim, Masya Allah. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Makanya yang menghancurkan Bani Israel siapa? Para wanita. Makanya ibu-ibu, ya, kalau di rumah tangga kita ada seorang istri, ada seorang wanita yang solehah di situ, istri yang solehah, anak-anak perempuan yang solehah, itu rumah tangga biasanya insya Allah akan barokah. Ya, jadi ibu-ibu berusaha untuk mencontoh
Asiyah binti Muzahim, dia tidak marah-marah kepada suaminya, tapi dia memilih bersabar. Sampai disebutkan kedudukannya sepadan dengan ibu kaum wanita Bani Israel, Maryam. Bayangkan. Keimanannya sangat kuat, hubungannya dengan Allah sangat erat, pemahamannya tentang Islam sangat dalam, perkataannya sangat ramah, ucapannya selalu tepat dan akurat, serta permohonannya sangat lembut. Disebutkan di sini kisah bukti keislamannya Asiyah binti Muzahim. Rasulullah bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah." Sebaik-baiknya wanita penghuni surga yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Nanti ada kisah sendiri tentang masalah ini, tapi saya ingin sebutkan aja dulu. Khadijah itu tadinya sudah menikah 2 kali. Menikah dua kali. Ya. Kemudian yang ketiga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya meninggal. Ada yang mengatakan juga cerai sebagiannya. Kemudian sudah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah, Bu, Allah jamin dia mendapatkan rumah di surga yang tidak ada kebisingan dan kegaduhan di dalamnya. Ibu tahu kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena Khadijah setelah dia masuk Islam penuh dengan gangguan menimpa dia. Karena itu di awal-awal Islam, kondisi masih lemah, hartanya habis untuk Islam, hartanya membela Nabi, dirinya untuk membela Nabi, sehingga banyak kegaduhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia meninggal dunia dan besok di hari akhirat, Allah memberikan kepada Khadijah rumah yang tidak ada kebisingan dan kegaduhan di dalamnya. Qasran, istana di surga. Jadi ini wanita terbaik adalah Khadijah bintu Khuwailid. Walaupun dia seorang yang sudah meninggal dunia di masa Nabi hidup, dia setelah meninggal dunia, yang paling banyak membuat istri Nabi cemburu siapa? Khadijah. Nabi setiap potong hewan, sembelih kambing, apa kata Nabi? Bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Bagikan kepada kerabatnya Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah itu seorang wanita yang sangat luar biasa. Disebutkan dia tidak pernah teriak-teriak di hadapan Rasulullah. Nggak pernah. Yang kedua, dari situ Nabi mendapatkan anak dari Khadijah. Dan yang paling besar lagi, Khadijah wanita pertama yang beriman sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan orang pertama Khadijah. Orang pertama Khadijah. Baik, kemudian yang disebutkan yang kedua, wa Fatimatu bintu Muhammad. Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah meninggalnya 6 bulan setelah Nabi meninggal dunia. Dan Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ibu bisa lihat ya bagaimana Rasulullah itu kerabat-kerabat dekatnya itu saling berdekatan hubungannya. Contoh lihat, Abu Bakar, Umar. Nabi menikah dengan Aisyah, berarti mertuanya siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu sahabat Nabi plus mertua Nabi. Kemudian Umar juga demikian. Nabi menikah dengan putrinya Umar. Berarti Umar ini juga mertua ya. Mertuanya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang dulu seperti itu. Gak jauh-jauh cari jodoh. Gak jauh-jauh. Kemudian Nabi punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dinikahkan dengan sahabat bernama Utsman. Dekat-dekat aja, gak jauh-jauh. Utsman bin Affan. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku punya putri selain Fatimah, ada lagi yang lain, aku akan nikahkan dengan Utsman, pemilik 2 cahaya, Dzunurain. Kemudian putri Nabi nikah sama Ali bin Abi Thalib. Makanya orang-orang Syiah kalau mereka mengatakan Abu Bakar kafir, kemudian Umar kafir, Utsman kafir, ini sama saja mereka mengatakan Nabi salah pilih mertua, ya atau tidak? Kalau kafir ngapain Nabi menikah dengan putrinya orang kafir? Ngapain Nabi nikahkan putrinya dengan Utsman? Kalau kafir Utsman. 2 malah putri Rasulullah SAW. Ini Fatimah. Dan Fatimah ini ya, hidupnya miskin karena bersama Ali. Ali bin Abi Thalib hidupnya miskin ya, sederhana sekali. Sampai-sampai mereka pernah minta budak kepada Rasulullah untuk membantu pekerjaan rumah.
Jadi Fatimah minta, sampai disebutkan tangannya ini sudah kasar karena menumbuk gandum. Mana ada laundry set, nggak ada. Apalagi laundry express ngantar, nggak ada. Hidup mereka sulit pada waktu itu, Bu. Sulit. Ketika Fatimah minta pelayan sama Nabi, dikasih nggak sama Nabi? Enggak. Nabi kasih apa? Doa, Masya Allah. Maukah engkau yang lebih baik daripada seorang budak? Apakah Fatimah memaksa? Enggak. Dia minta sekali sama ayahnya, enggak dikasih, ya sudah. Dia mengamalkan zikir yang Nabi ajarkan. Ini pendidikan seorang ayah kepada putrinya. Enggak terlalu dimanja juga. Enggak terlalu dimanja. Karena kata para ulama, karena budak tersebut akan lebih bermanfaat kalau mereka diberikan kepada yang lain. Dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau ada yang lebih butuh, dia akan utarakan orang yang lebih butuh. Ini Fatimah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wanita terbaik, wa Maryam bintu Imran. Nanti ada kisah terkhususnya insyaallah taala. Maryam itu di halaman 43 ya, Maryam itu. Maryam ini secara singkat dulu sebagai kajian pertama kita. Maryam terkenal dengan wanita yang sangat menjaga kehormatan. Maryam alaihissalam itu. Bahkan disebutkan Maryam ketika dia pertama kali tahu dia hamil, kemudian ada seorang laki-laki yang sangat tampan mendatangi dia. Dia kira itu adalah laki-laki yang ingin mengganggu dia dan seterusnya. Maka Maryam pun menghindar. Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Karena Jibril kalau menjelma sebagai makhluk, dia akan menjelma sebagai laki-laki yang sangat tampan. Kalau di masa Nabi seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi namanya. Ini Maryam alaihissalam, wanita yang sangat menjaga kehormatan diri. Tapi ibu lihat ya, sudah dia jaga kehormatan dirinya, tiba-tiba Allah uji dengan hamil. Bayangkan. Bayangkan. Kemudian difitnah dan seterusnya ya. Tapi dia wanita yang paling terbaik. Baik, kemudian yang berikutnya wa Asiyah bintu Muzahim, yang tadi kita sebutkan imra'atu Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nabi sebutkan, wanita terbaik adalah Asiyah binti Muzahim, dan itu istrinya Fir'aun. Apa faedahnya ibu-ibu? Seorang tetap bisa menjadi wanita terbaik walau pasangannya buruk. Itu faedahnya. Kenapa Nabi nggak mengatakan yang terakhir Asiyah binti Muzahim? Cukup. Tapi kenapa Nabi tambahkan imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun? Di antara pelajarannya, seburuk apapun pasangan kita, kita tetap bisa masuk surga. Jangan jadi alasan. Ustadz, suami saya belum, udah bismillah dakwahkan, tapi tetap sholat kita. Halal, haram, prinsip pegang. Jadi ibu jangan sampai lemah hanya karena punya pasangan yang belum taat. Dan itu tidak bisa jadi alasan. Atau sebaliknya, misalnya seorang suami, dia belum punya istri yang taat. Akhirnya dia malas-malasan juga. Nggak bisa. Karena masing-masing kita ini sudah ada tanggung jawabnya besok di hadapan Allah. Betul, pasangan itu akan mensupport, mendukung, iya. Tapi tidak semua seperti itu. Ada orang yang suami istri udah ngaji, Masya Allah, kekajian sama-sama, sama anaknya, ada yang begitu. Ada yang mungkin selama dia hidup, mungkin dia akan pergi sendiri terus. Karena suaminya belum dapat hidayah. Jalan terus kehidupan. Ada seorang suami istri belum ngaji, anaknya sudah ngaji, Masya Allah. Anak datang terus ke kajian, ayah ibunya nggak mau. Apakah dia mengatakan, Ustadz saya futur gara-gara ayah ibu saya tidak mau beragama dengan baik? Nggak ada alasan. Masing-masing kita Allah ciptakan dan masing-masing kita punya pilihan. Jadi jangan sampai jadi alasan, suami saya nggak mau, suami saya belum ini. Itu alasan-alasan yang bisa membuat kita menjadi lemah. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya lihat dulu mana poin-poin yang perlu kita jelaskan. Baik, kemudian saya bacakan di sini. Ketika Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun di halaman ke-33,
Sebenarnya ia berada di tangan orang yang keji, pendosa, jahat. Tetapi kekuasaan Allah secara jelas menentang Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Mereka mencari semua anak laki-laki yang lahir dari kaum Musa, lalu membunuhnya, karena khawatir akan menentang kekuasaan tahta dan diri mereka. Bahkan mereka juga menyebarkan mata-mata dan para intelijen kerajaan. Dari yang sudah kita jelaskan secara singkat, bagaimana proses diambilnya Nabi Musa alaihi salam. Ibu lihat di halaman 34, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainil li walak." Dan berkatalah istrinya Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Itu apa? Bagaimana ucapannya istrinya Fir'aun? Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. La taqtuluh, jangan engkau bunuh Musa ini. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bisa bermanfaat kepada kita dan kita ambil ia sebagai anak. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi ini kalimat yang membuat Fir'aun itu luluh. Jadi ibu-ibu, pentingnya bahasa, Bu, dalam menjelaskan kepada pasangan. Apa bahasanya Asiyah di sini? Dia mengatakan qurratu 'ainil li walak. Wahai Fir'aun, bayi yang bernama Musa ini menjadi penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Bukan hanya bagiku saja. Jadi dalil ibu-ibu ya bahwasanya kalau ibu ada misalnya begini, misalnya contoh ya. Ibu misalnya ngaji. Udah ngaji tauhid, ibu merasakan kebahagiaan. Ibu bilang sama suami, "Mas, aku bahagia ngaji ini, Mas. Dan aku ingin Mas juga merasakan kebahagiaan ini." Itu maksudnya. Apa yang ibu rasakan dari kebaikan, itu di-share kepada suami. Agar apa? Agar pasangan itu luluh untuk merasakan dari kebaikan-kebaikan yang telah kita rasakan, ditempuh. Kemudian apa kata Asiyah? La taqtuluh, jangan engkau bunuh bayi ini. Ini wanita yang berprinsip juga. Setelah dia jelaskan, dia tegaskan, jangan bunuh bayi ini. Mudah-mudahan bayi ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ini persis sifatnya Asiyah ngomong kepada Fir'aun sama seperti Khadijah ngomong kepada Nabi. Dalam kisah apa ibu-ibu? Ketika Nabi baru pertama kali menerima wahyu. Ibu bayangkan Nabi itu menerima wahyu di Gua Hira itu dalam bentuk asli Jibril datang, Bu. Siapa yang ingat berapa jumlah sayap malaikat Jibril? 600 sayap. Dan semua malaikat miliki sayap. Dan kalau dia bentangkan sayapnya satu, saddal ufuk, maka seluruh ufuk langit itu penuh. Yang sebesar itu memeluk Rasulullah, bayangkan. Dan mengatakan, "Iqra." Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa membaca. Sampai 3 kali. Nabi kemudian pulang dalam kondisi menggigil. Gimana nggak menggigil, Bu? Segede itu malaikat memeluk Rasulullah. Tapi ibu lihat Khadijah, sama seperti Asiyah. Ketika Nabi masuk rumah, apakah dia panik Khadijah? Enggak. Nabi hanya mengatakan, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku. Jangan dibilang, "Mas, ini kan siang kok selimut-selimut." Ikuti aja lah suami itu. Untuk Khadijah bukan ibu ya. Kalau Khadijah ibu susah. Jadi ibu kalau suami minta sesuatu, udah kasih aja. Apalagi perkara yang mubah. Suami pulang dari rumah nih, tiba-tiba dia minta tolong ambil apa. Tumben Mas minta itu, Mas. Udah ambil aja. Nggak usah nanya-nanya, ambil aja lah. Nanti tolong ambilkan air dingin atau air biasa? Biasa aja. Biasanya air dingin, Mas. Ambil aja, Bu. Itu tuh yang sering membuat orang tuh berantem begitu. Hal-hal sepele, ibu nggak mau ikut. Padahal tinggal ambil aja. Ya, iya atau tidak? Ya. Atau suami pulang nih, buru-buru nih. "Dek, saya masih ada ke kantor lagi nih, tolong siapkan baju." "Baju yang mana, Mas? Kemeja atau kaos?" "Kaos aja deh." "Lo biasa kan pakai kemeja." Itu sama juga tuh. Akhirnya terjadi perdebatan sedikit, akhirnya. Nah, ini sama kayak gini.
ketika Nabi kedinginan menggigil diselimuti sama Khadijah. Nah, Khadijah mengucapkan kalimat sama, kalimat harapan. Sama seperti Asiyah tadi. Apa kata Asiyah? Wahai Fir'aun, mudah-mudahan anak ini bermanfaat untuk kita. Apa ucapannya Khadijah? Ma yukhzikallahu abada sama Nabi. Wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Kalimat harapan. Innaka la tasirur rahim. Engkau seorang yang suka menyambung silaturahim. Wa tuqirud daif. Engkau suka menjamu tamu dengan baik. Dan engkau suka meringankan bebannya orang lain. Itu kalimat harapan. Makanya ibu-ibu belajar dari kisah ini. Kalau suami dalam kondisi kebingungan, kesulitan, berikan harapan-harapan sama dia. Misalnya dia usaha. Terus tiba-tiba gagal. Itu dia cerita, aduh usaha saya gagal. Ibu jangan bilang, kan udah saya bilang mas. Nah itu. Terus sering tuh. Makanya mas ikut. Udah terjadi, apalagi ibu. Udah terjadi. Apa bu? Spontanitas ya. Itu karena keseringan jadi spontan. Ya. Jadi bu, orang bisa ngomong spontan tuh karena keseringan. Sama kayak ada orang nih, kita kejutkan dia. Hayo gitu. Kalau dia bilang astagfirullah, itulah kebiasaan dia. Tapi kalau kita kejutkan, terus dia bilang apa? Kayak anak-anak Gen Z apa? Anjir gitu. Aduh. Masya Allah. Itulah kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Itu tergantung kebiasaan aja. Tinggal dites masing-masing nanti kebiasaannya apa. Ketika dikejutkan, kalau dia sebut astagfirullah, itulah kebiasaan dia berucap zikir. Tapi kalau anak-anak muda kan enggak sebagiannya ya. Ada yang ngomong kotor, ada yang ngomong kayak tadi tuh. Sering sekali sekarang kita lihat. Pelesetan-pelesetan itu tuh. Jadi intinya, di situ ada pelajaran yang sangat besar bagaimana Asiyah dan Khadijah mirip sifat mereka. Mirip sekali dalam permasalahan menghadapi suaminya. Baik, kemudian para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di halaman 35, keimanan Asiyah melalui perantara Masitah. Ini kisah panjang, nanti kita bahas ini nanti aja, kepanjangan ini ibu-ibu. Baik, poin 43 dulu, poin 43. Ini masih kisah-kisah di awal. Nanti pertemuan berikutnya saya rangkumkan ya. Maryam ibunya Isa. Ini kita fokus kepada dalil dulu. Disebutkan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 42. Sikit lagi insyaallah. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Berkatalah dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Jadi ini ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Maryam adalah wanita terbaik, wanita suci, dan Allah lebihkan dia memiliki banyak keistimewaan di atas wanita-wanita yang lain di masa dia hidup. Baik, kita bacakan di sini, Maryam adalah ibu dari kaum wanita Bani Israel. Bahkan ada yang berpendapat dia seorang ibu dari seluruh kaum wanita di jagat raya. Namanya berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Dialah satu-satunya wanita yang melahirkan anak tanpa ayah. Dia adalah ibu dari kaum wanita Bani Israel di surga. Bahkan ada yang berpendapat dia adalah ibu dari semua wanita penghuni surga. Jadi sama seperti misalnya pemuda di surga, siapa pemimpinnya misalnya. Seperti Hasan dan Husain misalnya. Adapun wanita disebutkan juga Maryam atau juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Hujan ya ibu, hujan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kemudian disebutkan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, wa Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah illa ma kana min Maryam binti Imran. Dan Fatimah ibu dari wanita penghuni surga. Jadi dan Fatimah itu wanita penghuni surga, ibu dari wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran. Jadi ada yang mengatakan kalau Fatimah itu dari kalangan para wanita-wanita yang muda. Dia orang yang terbaiknya.
Adapun dari seluruh para wanita, Maryam binti Imran. Rasulullah bersabda juga di hadis yang paragraf kedua atau ketiga ya, Rasulullah bersabda, Maryam adalah sebaik-baik wanita pada masanya dan Khadijah adalah sebaik-baik wanita pada masanya. Maksudnya wanita yang paling baik di antara umat Yahudi adalah Maryam. Sedangkan wanita yang paling baik di antara umat Islam adalah Khadijah. Ini dia para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat sedikit perjalanan hidup Maryam dan berbagai amalannya. Di sini banyak tapi saya sebutkan sedikit beberapa poin. Maryam hidup di lingkungan keluarga muslim, di rumah seorang muslim, dan di tengah masyarakat muslim. Ingat, berarti bukan beragama Nasara. Jadi muslim. Jadi semua agama para nabi adalah Islam. Ayahnya adalah Imran, Syekh Bani Israel. Sedangkan ibunya adalah Hannah binti Faqud bin Qanbal. Hannah telah mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat berharga dalam mendidik anak. Sang suami juga membantunya dalam menyiapkan pendidikan yang agung ini, meskipun dia meninggal dunia ketika Hannah sedang hamil. Baik, pelajaran pertama disebutkan di sini, niat yang benar dalam melahirkan keturunan. Dia mengharap agar anak yang soleh beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Niatnya dalam melahirkan anak tidak sama dengan niat kebanyakan orang sekedar sebagai penghibur. Ini penting ibu-ibu ya. Kalau mungkin ibu-ibu anak sudah besar-besar mungkin ya. Tapi sebagian ibu-ibu mungkin punya cucu. Maka ingatkan kepada anak perempuan kita kalau mereka sudah menikah, ingatkan memiliki anak bukan sekedar sebagai penghibur. Bukan sekedar sebagai lucu-lucu saja, bukan. Tapi kita berharap anak tumbuh menjadi anak yang soleh. Itu yang paling penting. Maka ada satu riwayat disebutkan ketika ditanya, siapakah wanita-wanita yang mandul, yang tidak punya anak? Apa kata Imam Ahmad? Wanita-wanita yang mandul, wanita yang punya banyak anak. Tetapi tidak ada satu pun yang bermanfaat di akhirat. Ini kalimat sangat dalam sekali. Di saat kebanyakan orang menilai wanita yang tidak punya anak mandul, kata Imam Ahmad, justru wanita yang punya banyak anak, tapi satu pun tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Ketika dia mati, dia mengatakan, Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anaknya banyak, anaknya 5, bahkan mungkin 10, tapi tidak ada satu pun yang berbakti kepada mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, Maryam memohon perlindungan kepada Allah, berdoa agar dikaruniai seorang anak, serta menyebutkan faktor-faktor terkabulnya doa dengan mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya dia seorang yang juga pandai dalam berdoa. Pandai dalam berdoa. Dulu sebagian salaf mengatakan, saya panjangkan sholat saya agar anak saya diberikan hidayah sama Allah. Maka itu tidak mengapa, Bu. Ibu mengatakan, saya banyak baca Quran supaya anak saya diberikan hidayah. Saya banyak bersedekah supaya anak saya dijaga oleh Allah, supaya sembuh dari sakitnya. Itu semua boleh. Walaupun niat utama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawasul dengan amal soleh. Kemudian terakhir, saya baca sebagian dulu. Hananah menyayangi anaknya dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hannah menyayangi anaknya dan memohon pertolongan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia berdoa, aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari godaan syaitan. Kata Rasulullah, setiap bayi yang lahir pasti dipukul syaitan dengan satu pukulan. Maka dari itu, seorang bayi telah dilahirkan pasti menjerit, kecuali Maryam dan putranya. Itu sudah Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai muqaddimah pada bahasan ini. Nanti ibu-ibu, ini kan banyak kalimat-kalimat yang seperti kisah
Jadi kita nanti satu kisah kita ambil, saya rangkumkan, dan yang paling penting nanti adalah di pembahasan, sebentar ibu lihat di daftar isi, yaitu tentang sifat-sifat wanita surga, ya. Ini memang fokusnya kepada kisah-kisah, tapi nanti kita ambil misalnya seperti ini kan banyak nih kisah Fatimah saya rangkumkan, Ummul Mukminin saya rangkumkan. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Karena saya rasa kalau saya baca begitu kurang enak rasanya. Ya, jadi lebih bagus dirangkumkan langsung kepada faedah dan dikumpulkan dalil-dalilnya. Taib wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada sisa waktu insyaallah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ibu-ibu sekalian. Jadi buku ini Bu, sebenarnya dia sangat fokus kepada keteladanan, kisah-kisah. Itu sangat bagus ya. Dan nanti di poin besar yang kedua itu baru tentang masalah sifat wanita penghuni surga. Seperti misalnya ketakwaan, dekat dengan Allah, dan gambaran-gambaran tentang bidadari surga. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, falyatafaddal mashkur.